Halo adik-adik, kita akan bahas soal TKA Saintek bidang matematika. Siapkan catatan dan selamat belajar. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal UTBK, TKA gitu ya. Matematika Saintek, materi trigonometri. Nah, di sini trigonometri part 2 melanjutkan part 1 ya. Nah, untuk trigonometri part 2 ini sendiri masih berkutat dengan rumus-rumusnya ya. Yang pertama kita belajar tentang trigonometri sudut berelasi. Kemudian ada sudut lebih dari 360 derajat dan juga trigonometri sudut negatif. Nah, untuk sudut berelasi itu sendiri yang perlu adik-adik ketahui ya bahwa dalam ini sumbu koordinat gitu ya, itu dibagi menjadi 4 daerah. Nah, di sini kan mulai dari 0 derajat gitu ya, kemudian 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat, dan di sini 360 derajat itu balik di sini ya. Oke, jadi ada kuadran 1 di sebelah sini. Kemudian kuadran 2. Nah, itu antara 90 dan 180. Ada kuadran 3. Antara 180 dan 270. Kemudian ada kuadran 4 antara 270 dan 360 derajat itu ya. Nah, di sini saya udah tuliskan bahwa di kuadran 1 itu semua positif. Jadi semua perbandingan trigonometri itu positif ya. Sedangkan di kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Kemudian di kuadran 3 yang positif itu adalah tan. Dan di kuadran 4 yang positif itu adalah cos. Nah, kemudian untuk relasi-relasi yang dimaksud itu yang seperti apa? Nah, di sini saya tuliskan ya, sin 90 dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Ini untuk relasi di kuadran 1 ya. Cos 90 dikurangi alfa sama dengan sin alfa, tan 90 dikurangi alfa sama dengan kotan alfa. Oke, kemudian untuk di kuadran 2, bentuk relasi sudutnya itu 180 dikurangi alfa atau 90 ditambah alfa. Dan yang bernilai positif itu hanya sin. Tuh ya. Aturannya seperti ini adik-adik. Kalau kita pakai patokannya itu 90 derajat dan 270 derajat, tuh ya, maka sin akan menjadi cos. Cos akan menjadi sin. Kemudian tan akan menjadi kotan gitu. Nah, sedangkan kalau patokan kita itu adalah 180 derajat dan 360 derajat, maka sin akan tetap jadi sin. Cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Nah, nih adik perhatikan di sini ya. Untuk yang kuadran 2 dulu ini, sin 180 dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti kalau misalnya cos 180 min alfa itu akan menjadi negatif cos alfa karena yang positif hanya sin. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk di kuadran 3, di sini ada 2 juga bentuk relasi sudutnya ya, 180 ditambah alfa atau 270 dikurangi alfa. Nah, yang bernilai positif itu hanya tan. Tuh, untuk sin cos itu masih sama kayak tadi konsepnya ya. Jadi kalau sin 180 ditambah alfa itu jadi negatif sin alfa, kayak gitu aja. Kuadran 4 juga sama ya. Yang bernilai positif hanya cos. Nah, biasanya dibuat jembatan keledai untuk menghafalkan ini ya. Ya ada macam-macam jembatan keledainya. Kalau saya sih ngafalnya semua, sindikat, tangan, kosong. Nah, jadi
Ini sesuai kuadran ya, urut dari kuadran 1 itu yang positif semuanya, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tan, kuadran 4 itu cos. Itu ya, ini untuk menghafalkan yang nilainya positif. Nah, seperti itu. Kemudian ada trigonometri sudut lebih dari 360 derajat. Jadi ini melebihi satu putaran ya adik-adik ya. Sebenarnya konsepnya kalau melebihi satu putaran, itu ya, trigonometri yang sudutnya melebihi satu putaran itu sama dengan nilai trigonometri dia lebih sebanyak berapa gitu loh. Contohnya gini, misalnya ada sin, misalnya gitu ya, ditulis mana ya, sini aja ya, sin 540 misalnya. Nah, kan dia udah jalan 360 derajat, itu udah satu putaran tuh. Terus untuk sampai ke 540, 360 itu kan berarti bertambah berapa? Oh, ternyata bertambah 180 derajat. Berarti sin 540 ini akan sama dengan sin 180 derajat, kayak gitu. Kalau lebih dari satu putaran gitu Kak, misalnya 2 putaran gitu, tetap sama ya. Misalnya kalau ada cos berapa ya, 840 gitu misalnya. Padahal kalau udah satu putaran itu kan 360 tuh, 2 putaran nambah 360 lagi jadi 720. Kemudian untuk bisa sampai ke 840, awalnya 720 tadi nambah 120. Oh, berarti ini sama dengan cos 120. Nah, secara logika gitu aja ya. Ini di sini ada K, kalau di sini tuh bilangan asli ya ini ya. Untuk yang ini ya. Ini di buku-buku lain gitu ada yang nulisnya N gitu. Natural ya, bilangan asli. Kemudian ada trigonometri sudut negatif. Nah, kalau trigonometri sudut negatif ini sendiri, sini mungkin saya terangkan dikit aja. Sudut positif itu dari 0 derajat ini dia berputar berlawanan jarum jam. Itu positif ya. Jadi muter ke sini. Kalau sudut negatif itu berarti ya sebaliknya, dia berputar searah jarum jam. Nah, di sini adik-adik perhatikan bahwa yang nilainya positif cos negatif alfa itu menjadi cos alfa, sedangkan yang lain jadi negatif. Kenapa kok seperti itu? Konsep sederhananya, simpelnya gini. Kalau sudut negatif dia itu muter ke kuadran 4 kan. Nah, di kuadran 4 itu yang nilainya positif hanya cos. Makanya kenapa cos ini menjadi positif. Sedangkan sin dan juga tan itu menjadi negatif. Kayak gitu ya konsepnya ya. Jadi searah jarum jam itu sudut negatif. Dia masuk ke kuadran 4. Nah, inget tuh, oh kuadran 4 yang positif itu cos. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk sudut berelasi. Mungkin kita lanjutkan ke persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri ini sendiri saya tuliskan ini sama aja ya, yang poin ini sama, hanya saja beda satuan sudutnya aja. Kalau ini pakai radian yang atas, yang bawahnya itu pakai derajat. Nah, adik-adik hafalin salah satu aja boleh, selama adik-adik ingat ya, 1 pi radian itu setara dengan 180 derajat. Nah, nanti konversinya biar gampang. Oke, untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa, ya, mungkin kita pakai yang derajat aja yang lebih umum ya. Lebih mudah dikonversi juga. Kalau ada sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya itu adalah X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau, nah ingat, sin ini kan positif ya. Sin itu positif kalau nggak di kuadran 1 ya di kuadran 2. Nah, makanya pakai ini 180 dikurangi alfa ditambah K 360 derajat. Nah, K di sini adalah bilangan bulat ya.
Ini bisa negatif 1, bisa 0, bisa 1 gitu. Kalau cos juga sama, dia positif di kuadran 1 dan ingat sama di kuadran 4. Nah, kuadran 4-nya kita pakai sudut negatif ya untuk solusinya ini. Sedangkan untuk tan itu sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat. Karena periodenya dia hanya 180 derajat aja ya, periodenya tan itu. Nah, itu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini sudah mencakup kuadran 1 dan kuadran 3. Itu ya. Oke, seperti itu untuk persamaan trigonometri. Harus dihafal? Ya sebisa mungkin dihafal ya. Kalau ketemu soal persamaan trigonometri biar nggak bingung. Nah, cukup salah satu aja kok, dalam radian atau dalam derajat. Dan ini sebenarnya kan mirip-mirip ya adik-adik ya. Konsepnya itu tadi kan, positif kuadran 1, kuadran 2 itu sin, kuadran 1 sama kuadran 4 itu cos, itu ya. Kemudian kuadran 3 itu tan yang paling beda sendiri ya. Dan juga yang terakhir ini ada persamaan yang ya mungkin kalau di materi sekolah ini kurang begitu populer ya. Atau mungkin hanya di beberapa sekolah tertentu aja itu populer gitu. Nah, ini ada persamaan A kali cos X ditambah B kali sin X sama dengan R cos X dikurangi V. Yang mana itu memenuhi seperti ini ya adik-adik. R itu sama dengan akar jumlah kuadrat koefisien cos dan sin. Ya, jumlah kuadrat koefisien cos dan sin. A itu koefisiennya cos, B koefisiennya sin. Ini ya. Dikuadratkan jumlah terus diakar gitu aja. Kemudian V ini sendiri, di sini saya pakai V ya. Tuh memenuhi tan V sama dengan B per A, atau mungkin ada juga sumber lain yang menuliskan V itu sama dengan arkes tan B per A. Gini juga sama aja ya. Artinya V ini adalah besar sudut sedemikian hingga nilai tan V itu sama dengan B per A. Kayak itu ya. Nanti bisa disederhanakan jadi disimpelkan gitu. Jadi R cos X dikurangi V. Oke. Itu untuk materinya, sekilas materinya ya. Itu bisa jadi catatan juga, nambah catatan buat adik-adik, buat persiapan UTBK yang waktunya tinggal 1 bulan lagi ya. Oke. Kita lanjut ke soal dan pembahasan ya. Nah, di sini ada soal nomor 6. Karena kita melanjutkan yang part 1 ya. Itu ABC adalah sudut-sudut segitiga. Jika A dikurangi B sama dengan 30 derajat dan sin C sama dengan 5/6, maka cos A sin B sama dengan... Oke, untuk mengerjakan soal ini, kita perhatikan dulu yang diketahui itu ada A dikurangi B sama dengan 30 derajat, kemudian ada sin C 5/6 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah cos A sin B. Nah, adik-adik berarti perlu untuk mengingat kembali rumus-rumus trigonometri ya, yang memuat cos A sin B itu rumus yang apa? Itu, oh ternyata yang memuat cos A sin B itu adalah, nah, di sini kalau adik-adik ingat ya, silakan dibuka lagi videonya mungkin atau catatannya. Nah, itu sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, dari situ muncul ini. Atau kalau nggak gitu, diketahui juga kalau rumusnya ini ya, sin A dikurangi B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, di sini kita padahal udah tahu A min B itu sama dengan apa gitu kan.
Nah, sama dengan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat itu sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, padahal sin 30 derajat itu berapa? Nah, berarti adik-adik harus hafal juga ya. Ini wajib hafal sih kalau sudut istimewa ya. Sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Oke, berarti 1/2 sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, kita simpen dulu yang ini. Selanjutnya, untuk sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B, ini kita belum melakukan apa-apa ya. Dan juga ada sin C sama dengan 5/6 ini. Nah, kira-kira gunanya apa itu? Nah, adik-adik perhatikan bahwa dalam satu segitiga jumlah ukuran sudut-sudutnya itu kan 180 derajat. Berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Gitu kan? Sementara yang diketahui itu sin C. Berarti C itu sama dengan 180 derajat dikurangi A ditambah B. Nah, perhatikan bentuknya sudut C ini seperti bentuk sudut relasi di kuadran 2 gitu kan? Dari situ adik-adik bisa mengubah gitu ya, sin C sama dengan 5/6 ini menjadi sin 180 derajat dikurangi A plus B gitu kan? Nah, jadi saya tulis di sini aja ya. Sin C itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi A plus B. Padahal ini kan di kuadran 2 ya, di kuadran 2 nilai sin itu bernilai positif. Sin 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti ini sama dengan sin A ditambah B. Oke, ternyata kita peroleh gitu ya bahwa sin C itu sama dengan sin A ditambah B, yang mana nilainya sendiri itu adalah 5/6. Oke, kita bisa masukkan atau substitusikan lah ya istilah matematikanya. Substitusikan ke yang paling atas ini. Peroleh 5/6 itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke, karena yang mau kita cari adalah cos A sin B, pertanyaannya ya, berarti kita harus menghilangkan atau mengeliminasi sin A dan cos B ini, sin A cos B ini. Oke, untuk mengeliminasinya karena tandanya ini sama, jadi kita kurangkan ya. Oke, setengah dikurangi 5/6 sama dengan negatif cos A sin B dikurangi cos A sin B. Jadinya gitu ya, karena yang sin A cos B ini kita eliminasi. Ini udah hilang ini. Oke. Nah, kita cek dulu hasilnya 1/2 kalau dikurangi 5/6 itu berapa? 1/2 dikurangi 5/6 itu sama dengan 3/6 dikurangi 5/6. Sama dengan negatif 2/6 atau negatif 1/3 ya. Oke, berarti kita bisa tulis langsung aja. Negatif 1/3 itu sama dengan, nah ini negatif dikurangi positif ya. Hasilnya jadi negatif, tetap negatif ini ya. Negatif 2 cos A sin B. Oke. Jadi cos A sin B saya taruh di ruas kiri ya. Sama aja ini nanti. Sama dengan negatif 1/3 dibagi negatif 2. Oke, di sini ada tanda negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif ya. Tinggal 1/3 dibagi 2, itu hasilnya berapa? Oke, adik-adik pakai metode apapun boleh ya, 1/3 dikali setengah boleh, langsung 1/3 dikali 2 gitu, penyebutnya juga boleh ya. Jadi hasilnya adalah 1/6. Oke, di sini ada di opsi C.
Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 7 ya. Mudah-mudahan untuk yang nomor 6 bisa dipahami ya. Boleh ditanyakan di kolom komentar sambil disertakan menitnya gitu ya, menit keberapa. Oke, kemudian untuk nomor 7, dalam segitiga lancip A, B, C, sin C sama dengan 2 per akar 13. Jika tan A, tan B sama dengan 13, maka tan A ditambah tan B itu sama dengan berapa? Nah, ini akan sama ya, masih sama seperti yang tadi. Relasi dari sudut C dengan A dan juga B gitu kan. Di A ditambah B ditambah C itu kan sama dengan 180 derajat. Itu. Kemudian ini ada tan A, tan B, tan A tambah tan B yang ditanyakan. Nah, berarti ya mau nggak mau kita pakai rumus trigonometri tan ya. Ini di part 1 juga sudah ada. Tan A ditambah B, gini kan ya, sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A kali tan B. Nah, seperti itu ya. Kita cari dulu ini tan A ditambah B-nya berapa. Oke. Padahal kalau adik-adik lihat di sini ya, A ditambah B itu sama dengan 180 derajat dikurangi C. Nah, ini relasi lagi nih, sudut di kuadran 2 ya, 180 derajat dikurangi C. Nah, sehingga kita peroleh hubungannya gini. Tan A ditambah B itu sama dengan tan 180 derajat dikurangi C. Nah, adik-adik perhatikan bahwa di kuadran 2 nilai tan itu negatif ya. Berarti negatif tan C. Nah, tan C ini berapa cara nyarinya? Nah, kita baru manfaatkan ini. Sin C itu sama dengan 2 per akar 13. Oke, saya tulis di sini aja ya. Ini segitiga siku-siku. Kemudian ada sudut C di sini. Nah, ingat sin demi perbandingan panjang sisi depan dengan miring. Berarti ini 2, ini akar 13 gitu ya. Oke, kemudian kita cari sisi sampingnya berarti ya, karena kita mau nyari tan. Tan itu kan adalah desa ya, perbandingan panjang sisi depan dengan sisi samping. Kita gunakan teorema Pitagoras. Ya, jadi sisi terpanjangnya akar 13, ini kita kuadratkan kan 13 dikurangi 2 kuadrat. 13 dikurangi 4 ya, hasilnya akar 9 atau 3 gitu. Oke, sehingga nilai dari tan C itu adalah 2 per 3. Berarti tan A ditambah B itu adalah negatif 2 per 3. Oke, kita substitusikan di sini. Negatif 2 per 3 sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurangi. Nah, tan A tan B nya udah diketahui nih, 13. Oke, berarti negatif 2 per 3 sama dengan tan A ditambah tan B dibagi negatif 12. Oke, dari situ kita peroleh tan A ditambah tan B. Ini tinggal dipindah ruas saja ya. Per negatif 12, jadinya dikali negatif 12 gitu. Negatif 2 per 3 dikali negatif 12. Nah, kita kalikan aja seperti pada umumnya ya. Ini 3, 12, ini negatif, negatif, jadi positif ya. 1, ini 4. 2 dikali 4, hasilnya adalah 8. Oke, tuh yang D ya. Nah, di sini adik-adik harus hati-hati banget di sini ya. A ditambah B sama dengan 180 dikurangi C. Gitu. Seperti itu untuk soal nomor
7. Semoga bisa dipahami. Soal nomor 8. Nah, ini adik-adik masih ingat tadi ya rumusnya? Atau boleh dibuka dulu catatannya lah. A cos X ditambah B sin X itu sama dengan R cos X dikurangi V. Nah, yang mana R itu sendiri adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sedangkan tan V itu memenuhi B per A. Oke, di sini yang diketahui A-nya sama dengan akar 3. B-nya sama dengan, nah ini adik-adik hati-hati ya dengan tanda. Di sini kan di rumus yang kita punya itu tandanya ditambah, sedangkan ini dia dikurang, oh berarti ditambah negatif ya. Di situ kita bisa simpulkan B-nya itu negatif 1. Oke, kita bisa langsung cari aja ini. Akar 3 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar 3 tambah 1. Akar 4 ya. Oke, ini diperoleh R-nya 2. Nah, sekarang kita cari nih tan V-nya. V-nya tadi negatif 1. A-nya akar 3. Nah, negatif 1 per akar 3. Kira-kira tan apa yang nilainya 1 per akar 3 itu tan apa sih? Tuh, atau adik-adik kalau misalnya bingung ya, nggak ngafalin, kayaknya nggak ada deh yang 1 per akar 3 itu, rasionalkan dulu juga boleh ya. Oh, jadinya sepertiga akar 3 ya. Nah, tan yang nilainya 1 per 3 akar 3 itu tan apa? Oh, ternyata tan 30 derajat. Nah, tapi ini negatifnya ini gimana nih biar mirip kayak yang ada di ruas kiri gitu, nggak ada tanda negatifnya ya. Kita boleh pakai konsep sudut negatif ya. Ini jadi tan negatif 30 derajat, sehingga V itu sama dengan negatif 30 derajat. Oke, dari situ kita peroleh persamaannya ya. R cos X dikurangi V. Gitu. Jadi saya tulis di sini aja. R cos X dikurangi V itu jadi 2 cos X dikurangi negatif 30 derajat. Nah, jadi kayak gini, 2 cos X ditambah 30 derajat. Oke, padahal ini sama dengan akar 2 ya. Oke, kita tulis deh 2 cos X ditambah 30 derajat itu sama dengan akar 2. Maka cos X ditambah 30 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Cos apa yang nilainya setengah akar 2? Cos 45 ya. Cos 45. Nah, ingat kalau untuk menentukan solusi dari persamaan trigonometri cos itu nanti ada 2 ya. Yang pertama, X ditambah 30 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan, ini 45 dikurangi 30 ya. 30-nya pindah ruas saja. 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk solusi yang kedua, X ditambah 30 derajat itu sama dengan negatif 45 ditambah K kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan negatif 75 derajat ditambah K kali 360
derajat. Nah, setelah ini kita coba ya ketika K-nya 0, ketika K-nya 1, bahkan ketika K-nya negatif gitu. Kan tetapi adik-adik juga nggak harus nyoba banyak gitu ya. Kan di sini udah ada batasannya ya. Antara 0 dan 360. Kalau misalnya K0, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 kali 360 kan 0 ya. Oke, saya tulis aja gini nggak apa-apa, 15 derajat. Coba aja kalau K-nya 1. Maka X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Oh, jadinya 375 derajat. Ini udah nggak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi cuma 15 derajatnya ini. Kemudian untuk solusi yang kedua, kita coba ketika K-nya 0 lagi. Sebenarnya K-nya negatif itu dicoba juga boleh, tapi ya pasti akan makin negatif ya. Jadi boleh adik-adik pakai logika aja dikira-kira gitu ya. Kalau negatif nggak mungkin deh kayaknya gitu. Nah, kalau K-nya 0, ini X-nya sama dengan min 75 derajat. Ditambah 0 sama dengan min 75 derajat. Nah, tidak memenuhi ya, karena kan antara 0. Oke, coba kalau K-nya 1. X-nya sama dengan negatif 75 derajat ditambah 360 derajat. Berapa tuh? 360 dikurangi 75 itu berapa? 285 derajat ya. Nah, masih memenuhi ternyata. Oke, jadi masih memenuhi. Kalau misalnya K-nya 2, udah jelas nggak memenuhi ya. Ini jadi 700-an gitu, 720 kan udah kelebihan. Oke, sehingga solusinya tuh ya, X yang memenuhi itu 15 derajat dan 285 derajat. Oke, ada nggak nih jawabannya nih? 15 dan 285. Oh, yang A ya. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Cara menggunakannya di analisis dulu ini tadi, bukan di analisis sih, sebenarnya ini tinggal di substitusi ke rumus saja ya. Nah, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk metode ini. Ini memang seperti yang saya sampaikan ya, untuk rumus yang ini mungkin hanya populer di beberapa sekolah ya. Seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom komentar ya. Jadi akan saya usahakan untuk membantu menjawab gitu ya, atau kita nanti bisa diskusikan bareng-bareng gitu. Nggak apa-apa ya, biar komennya juga rame gitu, nggak masalah ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab. Boleh banget kalau ada pertanyaan gitu. Oke, seperti biasa kalau udah membahas soal itu tadi 3 soal ya. Ini durasi videonya panjang banget ini pasti. Nah, itu ada soal nomor 9, 10, 11. Silahkan adik-adik coba kerjakan ya. Nah, ini pasti akan pakai relasi lagi mungkin ya kayaknya, karena saya juga udah milih soalnya ini udah sesuai dengan materi yang tersedia gitu. Nah, ada cos alfa ditambah sin beta. Nah, adik-adik boleh untuk melihat dulu opsinya. Ini beta, 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 beta. Oh, berarti ini ada cos alfa, ini gimana kalau dijadiin beta gitu. Padahal adik-adik lihat ini relasinya. Alfa itu sama dengan 270 derajat kurangi beta. Nah, gitu. Ingat kalau pakai 270, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot ya, jadi kotan. Nah, kemudian ingat ini ada di kuadran berapa? 270 dikurangi beta itu berarti alfa ini ada di kuadran berapa sih? Nah, itu untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 10, nah ini ada 3 cos kuadrat 2x, kemudian ditambah 4 sin pi per 2. Nah, kalau bingung pi
pi per 2 ya. Ingat, pi radian itu kan setara 180 derajat tuh. Jadi kalau pi per 2 ya udah bagi 2 aja tuh 180-nya. Tuh ya, di 90 derajat. Oke, oh ternyata ini tuh sin 90 kurangi 2x. Nah, relasi lagi kan yang dipakai nih. Relasi kuadran 1 ya. Nah, ini ada kuadrat. Ada cos kuadrat 2x gitu. Terus ini nanti jadi apa? Nah, mungkin akan ketemu persamaan kuadrat gitu ya. Nah, setelah ketemu persamaan kuadrat, mungkin nanti adik-adik akan bisa menentukan cos 2x-nya dulu ini nanti. Untuk nyari cos x-nya ya cari aja relasi cos 2x dengan cos x. Bukan relasi si rumus yang ada di video part 1 ya. Cek aja. Tuh. Atau mungkin saya tuliskan aja ya, cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x gitu kan, ditambah atau dikurangi 1. Nah, dikurangi 1 itu ya. Oke, jadi bisa dipakai ini nanti. Cos 2x nya akan ketemu kok. Oke, kemudian untuk yang soal nomor 11, diketahui sin x ditambah 2 cos x sama dengan negatif 1. Nah, ini pakai tuh ya, yang rumus yang saya bilang kurang populer tadi ya. Nah, ingat yang a cos x itu kan ditambah b sin x itu sama dengan r cos x kurangi v. Tuh ya. Jadi bisa pakai itu mungkin. Nanti akan ketemu x-nya kan. Yang ditanyakan tan x ya. Oke, silakan dicoba ya adik-adik ya. Oke, selamat mencoba.